Legenda Arab Saudi remehkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak akan menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bencana cuaca di Arab Saudi. Latihan Timnas Indonesia terancam bencana hujan badai. Ini dampaknya pada tim. Insiden tas Dimas Drajat hilang. PSSI jamin keamanan pemain Timnas Indonesia. Ini langkah keras yang diambil. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Legenda Arab Saudi remehkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak akan menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya yang mengundang perhatian, Khalil Al-Zayani, seorang legenda sepak bola Arab Saudi, mengungkapkan pandangannya mengenai pertandingan antara Timnas Indonesia dan tim kebanggaan Arab Saudi Green Falcons dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Al-Zayani yang dikenal sebagai pemain dan pelatih legendaris menilai bahwa Timnas Indonesia bukanlah ancaman serius bagi timnya dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia mendatang. Khalil Al-Zayani yang lahir di Dammam dan memiliki segudang pengalaman di dunia sepak bola, tidak hanya dikenal sebagai pemain tetapi juga sebagai pelatih yang sukses. Salah satu pencapaian puncaknya adalah ketika ia memimpin Arab Saudi meraih gelar juara Piala Asia pertama mereka pada tahun 1984. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Arab Saudi juga berhasil melangkah ke putaran final Olimpiade Los Angeles 1984. Dalam pandangannya, Khalil Al-Zayani menganggap bahwa Timnas Indonesia tidak bisa dianggap sebagai pesaing kuat bagi Arab Saudi dalam kualifikasi ini. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya menghormati lawan di lapangan hijau. Menurutnya, meskipun ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan antara kedua tim, sepak bola seringkali menghadirkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Di usia 77 tahun, Khalil Al-Zayani tetap bersemangat tentang masa depan sepak bola Arab Saudi dan berharap bahwa skuad Green Falcons, yang kini dibesut oleh Roberto Mancini, dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dalam menghadapi Timnas Indonesia. Kami memiliki keyakinan yang besar kepada Tuhan dan tim kami untuk memenangkan pertandingan ini, ujarnya penuh harapan. Khalil juga menekankan pentingnya persiapan fisik dan mental untuk para pemain Arab Saudi. Ia menekankan perlunya kesiapan maksimal untuk menghadapi pertandingan dan menjaga nama baik sepak bola Arab Saudi di kancah Asia. Setiap pemain harus mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis untuk menghadapi pertandingan ini agar siap sepenuhnya. Kami harus berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan menjaga status Arab Saudi di puncak sepak bola Asia. Jelasnya dengan keyakinan penuh bahwa timnya akan keluar sebagai pemenang, Khalil mengingatkan skuad Arab Saudi untuk tetap berfokus dan bekerja keras agar bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Arab Saudi akan mampu mengatasi tantangan ini dan melanjutkan dominasinya di sepak bola Asia. Bencana cuaca di Arab Saudi. Latihan Timnas Indonesia terancam bencana hujan badai. Ini dampaknya pada tim. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan bahwa latihan perdana timnya di Arab Saudi mengalami gangguan serius akibat hujan badai yang melanda wilayah Jeddah. Kejadian cuaca ekstrim ini terjadi pada Senin 2 September 2024 bersamaan dengan sesi latihan pertama Timnas Indonesia di negara tersebut. Jeddah yang dikenal dengan suhu siangnya yang menyengat hingga mencapai 36 derajat Celcius, mengalami perubahan cuaca drastis pada malam hari dengan hujan badai lebat. Fenomena cuaca yang tidak biasa ini ternyata berdampak pada persiapan Timnas Indonesia yang tengah memulai program latihan mereka. Seluruh 26 pemain Timnas Indonesia termasuk kiper anyar mereka Martin Paes ikut serta dalam latihan tersebut. Paes yang baru tiba dari Amerika Serikat pada hari yang sama terlihat masih segar dan bersemangat meskipun perjalanan panjangnya, meskipun jet lag bisa menjadi masalah.
Akun media sosial Timnas Indonesia menunjukkan bahwa Paes tampak dalam keadaan baik-baik saja. Namun pelatih Sintayong menyatakan bahwa dia belum bisa memberikan penilaian menyeluruh mengenai kondisi Paes karena pemain tersebut belum berlatih sepenuhnya bersama tim. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia, Paes terlihat berlatih terpisah dengan pengawasan staf tim. Walaupun Paes tampaknya lelah akibat penerbangan panjang, kondisinya tidak buruk. Namun kita belum bisa menilai sepenuhnya karena dia belum mengikuti latihan secara penuh, ujar Sintayong. Hujan badai yang mengguyur Jeddah pada hari tersebut telah menyebabkan sejumlah wilayah mengalami banjir, sebagaimana dilaporkan oleh media setempat. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Yusron Ambari juga mengunggah foto-foto dan video dari situasi hujan badai dengan judul Jeddah Storm yang menunjukkan betapa parahnya kondisi cuaca saat itu. Sintayong sendiri menganggap kejadian ini sebagai hal yang unik mengingat suhu ekstrem yang biasanya mendominasi siang hari di Jeddah. Para pemain pada dasarnya dalam kondisi baik-baik saja. Namun latihan hari kedua juga terkena dampak hujan lebat yang merupakan kondisi tidak biasa di Arab Saudi, ujar Sintayong. Menurut Sintayong, hujan deras yang terjadi selama sesi latihan membuat fokus pemain sedikit terganggu. Hujan lebat tersebut memang mengurangi konsentrasi para pemain, tambahnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis dan berharap bahwa timnya bisa segera beradaptasi dengan kondisi cuaca yang tidak terduga ini dan melanjutkan persiapan mereka dengan lancar. Dengan cuaca yang menjadi salah satu tantangan utama, Timnas Indonesia harus menghadapi ujian tambahan ini dalam persiapan mereka menghadapi pertandingan mendatang. Insiden tas Dimas Drajat hilang. PSSI jamin keamanan pemain Timnas Indonesia. Ini langkah keras yang diambil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa keamanan pemain Timnas Indonesia akan menjadi prioritas utama menyusul insiden hilangnya tas Dimas Drajat. Erick Thohir berjanji pihaknya akan segera mengambil tindakan tegas untuk menangani masalah ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kejadian ini berlangsung setelah sesi latihan terakhir Timnas Indonesia sebelum mereka berangkat ke Arab Saudi. Insiden ini terjadi di lapangan Aglora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 31 Agustus lalu. Setelah latihan berakhir, Dimas Drajat terlihat tergesa-gesa meninggalkan lapangan sambil membawa tas yang ternyata adalah tas milik Ramadan Sananta. Sananta awalnya sempat panik karena ia mengira tasnya hilang. Sejumlah ofisial Timnas Indonesia langsung melakukan pencarian intensif dari bus ke area latihan. Namun situasi menjadi rumit ketika diketahui bahwa tas yang hilang adalah milik Dimas Drajat, bukan Sananta. Kejadian ini menyebabkan bus yang mengangkut tim terparkir selama sekitar 30 menit, sementara para ofisial sibuk mencari tas yang hilang. Mereka bahkan meminta bantuan petugas keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di area dekat tempat pemain menyimpan barang-barangnya. Erick Thohir menegaskan bahwa keamanan para pemain merupakan tanggung jawab badan tim nasional. Ia menekankan bahwa masalah kecil seperti ini tidak seharusnya mengganggu persiapan timnas untuk pertandingan mendatang. Saya sudah berbicara dengan kepala BTN, pelatih Sintayong, dan seluruh pemain agar tetap fokus. Kami akan mengatasi masalah seperti ini dan memastikan tidak mengganggu persiapan tim, jelas Erick Thohir saat ditemui usai jumpa pers Liga 2 2024-2025. Menurut Erick, PSSI akan melakukan segala langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini dan menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Saya tidak mau hal-hal kecil seperti ini mempengaruhi persiapan Timnas Indonesia. Kami akan memastikan semuanya berjalan lancar, tambahnya. Berita terbaru menyebutkan bahwa pelaku pencurian tas Dimas Drajat sudah berhasil ditemukan, memberikan kelegaan bagi tim dan memastikan bahwa fokus Timnas Indonesia tetap pada persiapan mereka untuk kompetisi yang akan datang.